Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian dari modal manusia itu sendiri, yang mana menurut Scal tahun 1996 menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu bentuk modal sebagaimana fisik dan teknologi. Modal manusia ialah merupakan dimensi kualitatif dari sumber daya manusia, seperti keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, di mana hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan produktivitas seseorang. Dengan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan dapat ditingkatkan melalui proses pendidikan yang baik, juga kondisi kesehatan yang terjaga. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis modal manusia, yang mana modal manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama ada General Management Human Capital, yang mana merujuk pada kemampuan manajemen yang umum yang dapat diterapkan di berbagai industri dan juga organisasi, yaitu keterampilan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Contohnya seperti kemampuan memimpin tim, mengelola proyek, dan mengembangkan strategi. Kemudian yang kedua, ada strategic human capital, yang mana merujuk pada kemampuan strategis untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi di masa depan suatu organisasi, yang mana keterampilan seperti analisis, perencanaan, strategis, pengambilan keputusan, dan juga pengembangan visi. Contohnya seperti kemampuan mengembangkan strategi bisnis, menganalisis pasar, dan juga mengidentifikasi peluang. Kemudian yang ketiga ada industri human capital, yang mana dalam industri human capital merujuk pada pengetahuan dan juga keterampilan yang spesifik di industri atau sektor bisnis tertentu, seperti keterampilan pengetahuan teknis, regulasi industri, dan juga praktik yang terbaik. Contohnya seperti kemampuan mengoperasikan peralatan medis, pemahaman regulasi keuangan, atau mengembangkan teknologi. Kemudian yang keempat ada relationship human capital, yaitu merujuk pada kemampuan membangun dan mengelola hubungan dengan stakeholder, seperti keterampilan komunikasi, negosiasi, dan juga kerjasama tim. Contoh lainnya seperti kemampuan mengembangkan dan juga membangun jaringan, mengelola konflik, dan membangun kepercayaan dengan klien ataupun mitra. Yang terakhir ada company specific human capital, yaitu merujuk pada pengetahuan dan keterampilan spesifik yang terkait dengan budaya, sistem, dan proses dalam organisasi. Keterampilannya seperti pemahaman proses internal, penggunaan sistem, dan budaya perusahaan. Contohnya seperti kemampuan mengoperasikan sistem, memahami prosedur, kemudian mengembangkan produk secara spesifik. Seperti itulah jenis-jenis dari modal manusia. Baik, selanjutnya materi mengenai peran modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana peran modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi ini memiliki lima peran, yang mana yang pertama ada meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kedua pendorong inovasi dan kreativitas, ketiga meningkatkan daya saing ekonomi, keempat penyedia tenaga kerja yang sehat, kelima pendukung pertumbuhan bisnis baru, dan yang terakhir yang keenam mengurangi kemiskinan. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai masalah dan juga tantangan modal manusia di Indonesia. Terkait dengan hal itu, ada 4 aspek, diantaranya yang pertama ialah kesehatan. Dalam kesehatan, terjadinya keterbatasan akses layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Kemudian kualitas layanan kesehatannya, yang mana kurangnya fasilitas dan tenaga medis yang memadai. Kemudian juga ada penyakit menular seperti HIV, AIDS, TBC, dan penyakit tropis lainnya. Selain itu, gizi buruk menyebabkan kekurangan nutrisi dan gizi pada anak dan juga ibu hamil. Selain itu juga yang terakhir kurangnya kesadaran kesehatan, yang mana kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan pencegahan penyakit. Kemudian poin yang kedua mengenai pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang mana
merasa kualitas pendidikannya, kurangnya standar pendidikan dan juga infrastruktur, kemudian keterbatasan akses pendidikan terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Selanjutnya, kurangnya guru juga menyebabkan kekurangan guru yang kompeten dan juga terlatih. Kemudian juga angka putus sekolah di Indonesia. Tingginya angka putus sekolah di kalangan siswa. Yang mana yang terakhir ada kesenjangan digital, yang mana keterbatasan akses teknologi internet bagi siswa. Kemudian ada peran di pihak wisata. Yang pertama, keterlibatan masyarakatnya. Kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan wisata. Kedua, kurangnya infrastruktur, yang mana keterbatasan fasilitas wisata dan infrastruktur pendukung. Kemudian adanya kesadaran lingkungan, yang mana kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Kemudian yang keempat, keterbatasan sumber daya, yang mana dalam keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk mengembangkan wisata. Kemudian adanya konflik kepentingan, yang mana konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Kemudian poin ketiga mengenai teknologi, yang mana dalam teknologi ini adanya kurangnya kesadaran digital, yang mana kurangnya kesadaran digital ini akan penting terkait teknologi digital. Kemudian keterbatasan akses internet terutama di daerah pedesaan terpencil. Yang kemudian kurangnya keterampilan digital, yang mana kekurangan keterampilan teknologi digital di kalangan masyarakat. Kemudian ketergantungan teknologi dengan ketergantungan teknologi pada teknologi asing. Kemudian yang terakhir, keamanan data. Kurangnya keamanan data dan privasi secara online. Kemudian untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut perlu dilakukan perencanaan yang strategis dan mengembangkan infrastruktur. Kemudian dengan meningkatkan kualitas dan pendidikan serta pelatihan. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan teknologi serta mengembangkan keterampilan. Baik, selanjutnya penjelasan materi tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan modal manusia. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan. Dengan meningkatkan standar pendidikan nasional, mengembangkan kurikulum yang relevan, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, menyediakan beasiswa dan juga bantuan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua mengenai penguasaan bahasa asing, yang mana dalam mengintegrasikan bahasa Inggris ke dalam kurikulum di dunia pendidikan. Yang kedua, menyediakan program bahasa asing untuk pekerja. Kemudian ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa asing di kalangan masyarakat. Kemudian kerjasama dengan negara lain untuk pertukaran bahasa. Selain itu, menyediakan sumber daya belajar bahasa online. Kemudian ketiga, terkait penguasaan teknologi digital, yang mana mengembangkan infrastruktur digital, menyediakan pelatihan teknologi digital, mengembangkan kesadaran dan pentingnya teknologi, mengembangkan program e-learning, dan juga menyediakan akses internet yang memadai. Kemudian yang keempat, pelatihan tenaga kerja. Dengan menyediakan pelatihan vokasional, mengembangkan program magang, menyediakan pelatihan keterampilan hidup, mengembangkan kerjasama dengan industri, menyediakan sertifikasi kompetensi. Kemudian yang kelima, penyempurnaan sistem informasi ketenaga kerjaan, yang mana dengan mengembangkan database tenaga kerja, kemudian meningkatkan akurasi data ketenaga kerjaan, mengintegrasikan sistem informasi, menyediakan layanan informasi ketenaga kerjaan secara online,
Kemudian dengan meningkatkan keamanan data. Selanjutnya yang keenam yaitu perbaikan perencanaan dan evaluasi tenaga kerja. Dengan mengembangkan perencanaan yang strategis, meningkatkan evaluasi kinerja, mengembangkan standar kompetensi, menyediakan pelatihan evaluasi, dan juga meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Kemudian yang ketujuh, dengan memanfaatkan pasar kerja di luar negeri, yaitu dengan mengembangkan kerjasama internasional, menyediakan informasi pasar kerja global, mengembangkan program pertukaran tenaga kerja, menyediakan pelatihan bahasa asing dan juga bahasa lokal dan juga budaya, mengembangkan dan meningkatkan proteksi hak-hak setiap pekerja. Itulah beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa modal manusia memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan dari suatu negara, maka peran modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan modal manusia yang kuat merupakan fasilitator dari pembangunan ekonomi yang cepat. Kekayaan, pengetahuan, dan keterampilan dalam diri manusia disebut juga sebagai modal manusia dan dapat diperoleh melalui pendidikan dan juga pelatihan formal ataupun informal. Hubungan lain modal manusia dan pertumbuhan ekonomi ialah fakta bahwa investasi modal dalam kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat juga diterjemahkan ke dalam pertumbuhan ekonomi. Terima kasih atas kesempatannya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.